Abu Nawas hidup di masa di mana tidak ada media sosial, tidak ada algoritma, dan tidak ada platform untuk viral. Namun entah bagaimana, setiap kisahnya menyebar dari pasar ke istana, dari mulut ke mulut, hingga seluruh Baghdad membicarakannya. Kalau diukur dengan standar zaman sekarang, Abu Nawas bukan hanya seorang penyair atau pelawak istana, dia adalah arsitek viral marketing pertama di dunia. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia mengumumkan di hadapan rakyat, "Barang siapa mampu menjual udara, akan kuberi 1000 dinar emas." Orang-orang menertawakan pengumuman itu. Udara dijual? Tidak mungkin. Tapi Abu Nawas tersenyum, karena baginya, ini bukan lelucon, melainkan peluang untuk menciptakan buzz. Keesokan harinya, ia datang ke pasar dengan gulungan surat bertuliskan, "Kontrak kepemilikan udara di atas rumah Anda." Ia menawarkan kontrak itu kepada seorang saudagar kaya dengan nada serius, "Tuan, Anda membangun rumah di bawah udara milik saya. Jika ingin tetap menikmatinya, Anda perlu membayar sewa tahunan." Orang-orang di pasar berkerumun, tertawa, berdebat, dan menyebarkan cerita itu ke seluruh kota. Dalam sehari, nama Abu Nawas kembali jadi pembicaraan semua orang, dan sang khalifah pun terkekeh, menyerahkan 1000 dinar yang dijanjikan. Apa yang sebenarnya dilakukan Abu Nawas? Ia memahami prinsip utama virality, kejutan, humor, dan relatability. Ia menciptakan cerita yang membalik ekspektasi, sehingga orang tak hanya tertawa, tapi juga merasa harus menceritakannya kepada orang lain. Sama seperti video 15 detik yang bikin penasaran dan diulang jutaan kali, kisah Abu Nawas bekerja karena mengandung twist yang tak terduga dan pesan yang melekat di kepala. Dalam kisah lain, Khalifah menugaskannya untuk mengajar keledai membaca, sebuah perintah mustahil. Alih-alih menolak, Abu Nawas menerima dan berkata, "Berikan aku 10 tahun dan 10 kantong emas." Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Dalam 10 tahun, entah keledainya mati, aku mati, atau Khalifah lupa." Kalimat itu menyebar secepat rumor di media sosial. Ia tidak hanya menghibur, ia menciptakan engagement. Cerita itu mengundang tawa, simpati, dan bahkan refleksi. Orang-orang mendiskusikannya berhari-hari, sama seperti kita membahas konten yang menohok tapi lucu di internet hari ini. Abu Nawas tidak membuat iklan. Ia menciptakan momen. Ia tahu bahwa agar sesuatu menyebar, orang harus merasakan sesuatu, entah itu tawa, keterkejutan, atau kekaguman. Ia tahu pentingnya timing, menunggu saat tepat untuk menanggapi tantangan khalifah, target audiens, menyindir kaum elit tanpa kehilangan hati rakyat, dan storytelling, menyampaikan pesan lewat humor dan makna tersembunyi. Jika Abu Nawas hidup di tahun 2025, ia mungkin tidak akan membuat iklan, ia akan membuat meme, skit pendek, atau parodi sosial yang memancing diskusi. Ia akan tahu kapan harus membuat kontroversi ringan, kapan harus menertawakan dirinya sendiri, dan bagaimana menggunakan ironi untuk memancing perhatian. Dan seperti dalam kisah aslinya, Abu Nawas tidak hanya ingin dilihat, ia ingin diingat. Setiap cerita yang ia ciptakan mengandung pelajaran yang bisa dibagikan tanpa harus dijelaskan. Itulah rahasia virality yang sejati, bukan tentang algoritma, tetapi tentang menciptakan kisah yang membuat orang merasa cukup kagum untuk menceritakannya lagi dan lagi. Abu Nawas membuktikan bahwa konten paling kuat tidak dibuat untuk viral, ia viral karena bermakna, mengejutkan, dan tak terlupakan. Suatu ketika, Abu Nawas menyadari bahwa menjadi terkenal bukan hanya soal kepintaran, tapi juga bagaimana membuat orang lain merasa terlibat dalam ceritanya. Ia tahu bahwa sebuah lelucon akan cepat hilang jika hanya lucu, tetapi akan hidup lama jika membuat orang merasa menjadi bagian dari kisah itu. Suatu hari, ia berpura-pura menjadi pengemis di jalanan Baghdad. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, ia berdiri sambil membawa papan bertuliskan, "Sedekahkan 1 dirham agar aku bisa membeli kunci surga." Orang-orang tertawa.
Bagaimana bisa seseorang membeli kunci surga dengan uang? Tanya mereka sambil mengerumuni. Abu Nawas menjawab, bukankah kalian semua ingin masuk surga? Setiap dirham yang kalian beri akan kujadikan modal untuk menempa kuncinya. Kerumunan semakin besar. Sebagian menertawakan, sebagian penasaran, sebagian lagi malah menyumbang karena tak ingin ketinggalan dalam permainan itu. Dalam satu sore, ia mengumpulkan lebih banyak uang daripada pengemis lain sebulan penuh. Cerita itu langsung menyebar ke seluruh kota. Tapi yang membuatnya benar-benar viral bukan sekadar kelucuannya, melainkan rasa penasaran dan partisipasi publik. Abu Nawas secara tidak langsung menciptakan user engagement abad ke-9. Ia membuat orang bukan hanya menjadi penonton, tapi juga ikut menjadi bagian dari cerita. Beberapa hari kemudian, Khalifah mendengar kabar itu dan memanggilnya. Abu Nawas, bagaimana mungkin engkau menjual sesuatu yang tidak nyata? Ia menjawab santai, Paduka, aku tidak menjual surga. Aku hanya menjual imajinasi mereka. Bukankah itu lebih berharga daripada emas? Khalifah terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Satu kalimat, satu ide, satu momen, dan seluruh Baghdad kembali berbicara. Inilah prinsip kedua yang ia kuasai jauh sebelum dunia mengenal konten marketing. Cerita yang viral tidak menjual produk, tapi menjual perasaan. Abu Nawas tahu cara membuat orang merasakan sesuatu, rasa ingin tahu, bangga, lucu, sekaligus kagum, dan itu yang membuat kisahnya abadi. Lain waktu, ia memutuskan untuk menguji betapa cepat kabar bohong bisa menyebar. Ia berjalan ke pasar sambil berteriak, Khalifah membagikan emas di gerbang timur. Dalam hitungan menit, pasar kosong. Semua orang berlari ke arah gerbang timur. Saat mereka sampai dan mendapati tidak ada apa-apa, seseorang bertanya, Abu Nawas, mengapa kau menipu kami? Ia tersenyum, kalian tidak percaya saat aku bicara kebenaran, tapi lihatlah seberapa cepat kalian bergerak untuk kebohongan. Kisah itu menjadi bahan tertawaan sekaligus renungan. Orang-orang membicarakannya berhari-hari, hingga menjadi legenda. Ia baru saja membuktikan teori penyebaran informasi jauh sebelum para ilmuwan komunikasi modern menulisnya. Abu Nawas tahu, manusia tidak menyebarkan fakta, mereka menyebarkan emosi. Di era media sosial, apa yang dilakukan Abu Nawas itu persis seperti membuat clickbait yang jenius, cukup provokatif untuk menarik perhatian, tapi cukup cerdas untuk memberi makna setelah rasa ingin tahu terpenuhi. Ia tak butuh algoritma, karena ia mengerti algoritma terbesar dari semua, psikologi manusia. Ketika suatu kali Khalifah menugaskannya membuat rakyat tertawa setelah minggu-minggu penuh kesedihan karena bencana, Abu Nawas tidak membuat pertunjukan mewah. Ia hanya berdiri di alun-alun, menatap orang banyak, lalu berteriak, hari ini aku akan menunjukkan siapa orang paling bodoh di Baghdad. Kerumunan langsung datang. Semua penasaran siapa yang dimaksud. Setelah semua berkumpul, Abu Nawas menunjuk ke arah mereka dan berkata, kalian. Karena kalian datang hanya untuk tahu siapa yang bodoh. Sekejap, semua terdiam, lalu tertawa keras-keras. Dalam satu kalimat, Abu Nawas mengubah rasa malu menjadi humor bersama, membuat seluruh kota merasa lega dan terhibur. Kisah itu viral bukan karena penghinaan, tapi karena sense of community. Ia tidak menertawakan orang lain, tapi mengajak semua tertawa bersama. Itulah formula ketiga dari viral marketing versi Abu Nawas, buat audiens merasa menjadi bagian dari lelucon, bukan korban darinya. Dalam setiap ceritanya, Abu Nawas menunjukkan bahwa konten yang abadi adalah konten yang membangun koneksi emosional. Ia tahu kapan harus menggoda, kapan harus menantang, dan kapan harus membuat tawa menjadi pelajaran. Ia memahami bahwa reputasi dibangun bukan dari seberapa keras ia berbicara, tapi seberapa banyak orang mau mengulang kata-katanya. Ia bukan influencer, bukan guru, bukan pedagang. Tapi tanpa sadar, ia adalah brand paling kuat di masanya, simbol kecerdikan, humor, dan keberanian berbicara kebenaran lewat tawa. Orang menirukan gayanya, mengutip ucapannya, bahkan menulis ulang kisahnya dalam berbagai versi.
Dan mungkin, di era digital ini, jika Abu Nawas memiliki akun TikTok, setiap kisahnya akan mencapai jutaan views bukan karena efek suara atau transisi, tapi karena setiap videonya akan berisi cerita yang membuat penonton tertawa, berpikir, dan merasa harus membagikannya. Sama seperti ribuan tahun lalu, Abu Nawas masih mengajarkan kita satu hal, kecerdikan, kejujuran yang dibungkus humor, dan keberanian melawan arus adalah kunci sejati untuk menjadi viral, di masa lalu, sekarang, dan selamanya. Suatu malam di Istana Baghdad, Abu Nawas diundang oleh Khalifah Harun al-Rashid untuk menghadiri jamuan besar. Di sana hadir pula para penyair, pejabat, dan ulama terkemuka. Khalifah, yang selalu penasaran dengan kelicikan cerdas Abu Nawas, berkata dengan senyum licik, "Abu Nawas, malam ini aku ingin tahu seberapa jauh kau bisa memutarbalikkan keadaan. Buatlah aku tertawa tanpa mengeluarkan satu kata pun." Semua tamu terdiam. Sebuah tantangan yang hampir mustahil, bagaimana membuat seseorang tertawa tanpa bicara. Tapi bagi Abu Nawas, ini bukan sekadar tantangan, melainkan panggung emas untuk menciptakan momen yang akan jadi bahan cerita seluruh Baghdad. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, menatap para penonton, lalu tiba-tiba ia mengambil sorbannya, melemparkannya ke udara, dan menangkapnya dengan gaya yang begitu dramatis seolah-olah ia baru saja menaklukkan seekor naga. Ruangan hening. Lalu ia ulangi lagi, kali ini dengan ekspresi lebih serius, seperti seorang raja yang menuntut keadilan dari sorbannya sendiri. Orang-orang mulai tertawa. Ketika ia menjatuhkan sorban itu ke lantai dan pura-pura memohon ampun padanya, tawa meledak dari segala penjuru. Tanpa satu kata pun, ia membuat seluruh istana berguncang oleh gelak tawa. Setelah itu, Khalifah menepuk bahunya dan berkata, "Kau benar-benar gila, tapi genius." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Kadang, Paduka, keheningan lebih keras dari kata-kata." Dan begitulah, ia tanpa sadar menciptakan prinsip visual storytelling, formula viral yang di masa kini digunakan oleh para pembuat konten di TikTok, YouTube, dan Instagram. Show, don't tell, cerita yang paling kuat bukan yang dijelaskan panjang lebar, tapi yang bisa dipahami semua orang tanpa perlu kata-kata. Namun kisah Abu Nawas tidak berhenti pada kelucuan. Suatu hari, Khalifah memutuskan untuk menguji integritasnya. Ia menyuruh pengawal menaruh sekantong emas di jalanan, lalu menunggu siapa yang akan mengambilnya. Banyak orang lewat, tapi tak berani menyentuh karena takut dianggap mencuri. Lalu datanglah Abu Nawas, melihat kantong itu, dan dengan santai membawanya pergi. Keesokan harinya, ia dipanggil ke istana. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada tajam, "mengapa kau mengambil emas yang bukan milikmu?" Abu Nawas menjawab, "Aku yakin itu milikmu, Paduka. Karena hanya Paduka yang cukup kaya untuk kehilangan sesuatu tanpa merasa kehilangan." Ruangan terdiam, lalu Khalifah tertawa terbahak-bahak. Seketika, suasana tegang berubah menjadi tawa hangat. Inilah kekuatan Abu Nawas, kemampuan membalikkan krisis menjadi momen viral penuh makna. Ia tahu kapan harus jujur dengan cerdik, kapan harus berani dengan jenaka. Dalam dunia modern, ini disebut krisis storytelling, mengubah kesalahan atau tekanan menjadi narasi yang justru memperkuat citra diri. Abu Nawas tak hanya selamat dari situasi itu, tapi malah makin populer di kalangan rakyat dan istana. Beberapa hari kemudian, seorang menteri iri hati menuduh Abu Nawas mencuri ide dan puisi dari orang lain. Ia berkata, Abu Nawas hanya pandai bicara, tapi tak punya karya sejati. Khalifah menatap Abu Nawas, menunggu pembelaannya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka, jika aku mencuri kata-kata orang lain, itu karena aku tahu kata-kata itu lebih aman bersamaku. Aku hanya menjaga agar tidak disalahgunakan." Tawa pun pecah, tapi di baliknya ada pelajaran penting, reframing. Abu Nawas tahu bagaimana mengubah tuduhan menjadi pujian, kelemahan menjadi kekuatan, strategi yang digunakan brand besar hari ini untuk mengubah kritik publik menjadi bahan kampanye. Dalam kisah lain, ia diundang ke pesta megah dan diminta untuk berbicara tentang kebijaksanaan.
Ia datang mengenakan pakaian lusuh dan ditolak oleh penjaga di pintu. Ia pun pulang, berganti dengan pakaian paling indah yang ia miliki, lalu datang kembali. Kali ini ia disambut bak bangsawan dan duduk di kursi kehormatan. Saat makanan dihidangkan, Abu Nawas mencelupkan ujung jubahnya ke dalam sup dan berkata, "Makanlah, wahai jubah, karena kaulah yang diundang, bukan aku." Cerita itu menyebar cepat, bahkan melampaui tembok istana. Ia tidak perlu berteriak menuntut keadilan. Ia menciptakan pesan moral yang dibungkus dengan simbol visual yang kuat dalam dunia modern. Inilah bentuk paling efektif dari sosial komentari konten, mengkritik tanpa menyalahkan, menyentil tanpa menyakiti. Rakyat membicarakannya selama berhari-hari, menulis ulang kisah itu, bahkan membuat lagu tentangnya. Ia menjadi topik utama di kedai kopi, pasar, dan majelis ilmu. Abu Nawas menciptakan konten dengan daya sebar alami, ringan untuk diceritakan ulang, tapi dalam maknanya. Ia tahu, jika ingin ide bertahan lama, jangan menjejalkan pesan, biarkan orang menemukannya sendiri. Itulah sebabnya setiap kisah Abu Nawas tidak hanya menghibur, tapi juga membuka ruang tafsir, seperti konten viral terbaik masa kini yang mengundang audiens berdebat, menafsir, dan membagikan ulang dengan sudut pandang mereka sendiri. Bagi Abu Nawas, humor bukan sekadar hiburan, itu adalah alat untuk menembus hati dan pikiran tanpa perlawanan. Ia menertawakan kekuasaan tanpa melawan langsung, menasihati rakyat tanpa menggurui, dan menyindir kebodohan dengan tawa bersama. Dan di sanalah rahasia terbesar dari virality sejati, ketika pesan menjadi milik semua orang, bukan hanya pembuatnya. Abu Nawas tidak mengejar popularitas, ia mengejar makna. Tapi justru karena itu, namanya menjadi abadi. Setiap kali ia menipu, menertawakan, atau mengajari seseorang dengan trik cerdas, ia sedang menulis ulang rumus virality, kejutan, humor, kejujuran, dan empati. Dan mungkin, kalau hari ini Abu Nawas hidup di dunia digital, ia akan berkata kepada para pembuat konten modern, "Jangan cari cara untuk viral. Ciptakan alasan agar dunia tak berhenti membicarakanmu." Suatu hari Baghdad dilanda isu besar, harga gandum melonjak, rakyat mengeluh, dan pedagang dituduh menimbun. Khalifah memerintahkan penyelidikan, tapi semua orang saling menyalahkan. Abu Nawas yang mendengar kekacauan itu tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini masalah persepsi. Maka ia datang ke pasar membawa satu karung gandum dan menaruhnya di tengah jalan dengan tulisan besar, "Dijual seharga kebodohan." Orang-orang berhenti, membaca, lalu mulai berbisik. "Apa maksudnya, harga kebodohan?" tanya seseorang. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Harga gandum ini tergantung seberapa bodohnya pembeli. Semakin serakah, semakin mahal." Orang-orang tertawa, tapi tak satu pun berani menawar. Dalam sehari, kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Para pedagang yang sebelumnya menimbun gandum kini malu, karena rakyat membandingkan mereka dengan tulisan Abu Nawas. Tanpa memarahi siapapun, tanpa menulis hukum, ia mengubah perilaku pasar dengan satu kalimat yang viral. Keesokan harinya, Khalifah memanggilnya. "Kau menertawakan masalah negara, Abu Nawas," katanya tegas. "Tentu, Paduka," jawabnya tenang, "karena jika ku tangisi, siapa yang akan tertawa? Dan kalau semua menangis, siapa yang akan berpikir?" Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kau tidak hanya membuat rakyat tertawa, kau membuat mereka berpikir. Dan itu lebih berbahaya daripada pidato politik." Abu Nawas tidak menanggapi, ia hanya tersenyum, karena tahu bahwa dalam dunia yang bising oleh keluhan, tawa cerdas adalah bentuk komunikasi paling tajam. Ia tidak menyerang secara langsung, tapi mengguncang sistem lewat makna yang tak bisa disensor. Disinilah kekuatan konten yang benar-benar viral, bukan yang lantang, tapi yang menggugah diam-diam. Minggu berikutnya, muncul isu baru. Seorang pejabat tinggi kehilangan emas negara, dan semua orang menuduh pelayan istana. Abu Nawas dipanggil untuk menyelidiki. Tapi alih-alih bertanya,
Ia hanya menaruh sebuah kendi kosong di tengah ruangan dan berkata, "Kendi ini akan bersinar bila pencuri menatapnya." Semua orang langsung menunduk, takut terlihat bersalah. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menepuk tangan dan menunjuk seseorang yang wajahnya paling gelisah. "Itu dia pencurinya." Benar saja, orang itu mengaku. Khalifah kagum. "Bagaimana kau tahu kendi itu tidak bersinar sungguhan?" Abu Nawas menjawab, "Karena aku tahu rasa bersalah lebih terang daripada cahaya." Cerita itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Para guru, ulama, dan rakyat menirukan kisahnya untuk mengajarkan moral. Tapi jika dilihat dengan kacamata masa kini, apa yang Abu Nawas lakukan adalah bentuk story-based sosial engineering. Ia tidak memaksa orang dengan kekuasaan, tapi dengan narasi yang menciptakan tekanan sosial. Ia memahami sesuatu yang bahkan algoritma belum sepenuhnya kuasai, emosi kolektif. Tak lama kemudian, Khalifah ingin mengetes lagi kecerdasannya. Ia berkata, "Abu Nawas, buatlah aku lukisan paling indah tanpa tinta, tanpa kanvas, tanpa kuas." Tantangan yang mustahil, tapi justru itulah kesempatan untuk menciptakan konten viral berikutnya. Abu Nawas keluar dari istana dan kembali 3 hari kemudian. Di hadapan Khalifah dan para menteri, ia menunjuk ke jendela dan berkata, "Lihatlah keluar. Langit setelah hujan adalah lukisan Tuhan, dan aku hanya memberitahumu kapan harus melihatnya." Semua terdiam. Tidak ada tinta, tidak ada kuas, tapi lukisan itu nyata di mata mereka, awan yang bergerak, cahaya matahari yang menembus, udara segar yang baru saja turun dari langit. Khalifah tersenyum haru. Abu Nawas baru saja mengajarkan seni timing, salah satu kunci utama dalam dunia viral marketing. Ia tahu bahwa keindahan yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika disajikan pada momen yang tepat. Rakyat pun bercerita tentang itu selama berminggu-minggu. Anak-anak di pasar berkata, "Langit adalah lukisan Abu Nawas," sementara orang tua menambahkan, "Tapi kuasnya adalah kebijaksanaan." Dengan cara itu, Abu Nawas sekali lagi menciptakan user-generated content tanpa media, tanpa alat, hanya dengan ide yang membuat orang ingin ikut bercerita. Suatu sore, ketika sedang berjalan di tepi sungai, ia melihat sekelompok orang berdebat tentang siapa yang paling berilmu. Seorang pedagang berkata, "Aku paling bijak karena aku kaya." Seorang ulama berkata, "Aku paling bijak karena aku paham kitab." Abu Nawas hanya duduk, menatap air, lalu melempar batu kecil hingga riak terbentuk. "Lihatlah," katanya, "setiap orang seperti batu ini. Mereka ingin dilihat besar di permukaan, tapi hanya membuat riak sebentar lalu tenggelam." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi seseorang yang lewat menceritakannya lagi, dan dalam hitungan hari, seluruh Baghdad membicarakan riak Abu Nawas. Ia telah memahami hal yang sama dengan para pembuat konten zaman modern. Cerita kecil bisa mengguncang dunia jika mengandung cerminan batin manusia. Ia tidak perlu viral karena provokasi, ia viral karena resonansi. Dan setiap kisahnya memiliki struktur yang luar biasa alami, pembukaan yang memancing rasa ingin tahu, konflik yang menciptakan ketegangan, dan akhir yang menampar logika dengan kebenaran tak terduga. Formula itu sama persis dengan pola storytelling viral di abad digital ini. Khalifah pernah berkata kepadanya, "Abu Nawas, engkau bisa membuat orang mencintaimu walau engkau menertawakan mereka. Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas menjawab, "Karena aku menertawakan mereka sebagaimana aku menertawakan diriku sendiri." Dan mungkin di sanalah letak keabadian namanya. Ia tidak membangun citra, ia membangun kejujuran yang disukai semua orang, sebab dalam setiap tawa yang ia ciptakan, ada cermin yang memperlihatkan diri kita sendiri. Itulah mengapa kisah-kisah Abu Nawas terus hidup, melewati masa, bahasa, dan budaya. Ia tidak hanya menjadi legenda, tapi juga algoritma manusiawi yang menembus setiap zaman, kejutan, empati, humor, dan makna. Ia tak pernah butuh platform untuk viral, karena dunia adalah medianya, dan rasa penasaran manusia adalah mesin penyebarnya. Suatu waktu di Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid merasa bosan dengan kisah dan teka-teki Abu Nawas yang selalu menohok logika.
Ia ingin melihat sampai sejauh mana kecerdikan sang penyair bisa bertahan jika dihadapkan dengan situasi yang benar-benar mustahil. Maka ia memerintahkan, Abu Nawas, bawakan aku sesuatu yang bisa disebut ada sekaligus tidak ada. Abu Nawas menatap Khalifah, mengangguk pelan, lalu pergi tanpa sepatah kata. Seluruh istana berspekulasi. Ada yang bilang ia akan membawa bayangan, ada yang menebak ia akan membawa udara, tapi Abu Nawas tak muncul selama 3 hari. Ketika akhirnya ia datang, ia membawa sehelai surat kosong. Khalifah bingung. Apa ini? Abu Nawas menjawab, ini adalah surat dari seseorang yang mencintaiku tapi malu menulis namanya. Surat ini ada karena aku bisa menyerahkannya padamu. Tapi juga tidak ada, karena tak satu huruf pun tertulis. Khalifah terdiam sesaat, lalu tertawa keras hingga air matanya keluar. Abu Nawas, katanya, engkau membuktikan bahwa makna lebih penting daripada bentuk. Dan disitulah letak jenius Abu Nawas, ia tidak sekadar bermain kata, ia mengerti konsep komunikasi makna tanpa isi sesuatu yang kini dikenal sebagai negative space storytelling, bagaimana sesuatu bisa berbicara justru karena kekosongannya. Dalam dunia viral modern, konsep itu sama dengan konten minimalis yang justru meledak karena audiens mengisi sendiri maknanya. Abu Nawas paham betul bahwa misteri adalah bensin terbaik bagi penyebaran cerita. Beberapa waktu kemudian, Khalifah mengundangnya lagi. Kali ini, aku ingin engkau menasihatiku, tapi tanpa menasihati. Abu Nawas mengangguk dan berkata, baik, Paduka. Keesokan harinya, ia datang membawa cermin besar ke ruang singgasana dan menaruhnya di depan tahta. Khalifah bertanya, apa artinya ini? Abu Nawas menjawab, cermin ini, Paduka, tidak akan berbicara. Tapi setiap hari ia akan memberitahumu apakah engkau masih pantas melihat dirimu sebagai pemimpin. Ruangan seketika hening. Tak ada kata bijak, tak ada nasihat panjang, hanya refleksi diam yang lebih tajam dari 1000 kalimat. Cerita itu menyebar ke seluruh Baghdad, menjadi legenda baru. Ulama menafsirkannya sebagai ajaran moral, seniman menirunya dalam puisi, dan rakyat menjadikannya peribahasa. Tanpa bermaksud menciptakan tren, Abu Nawas lagi-lagi menciptakan viral moment yang mengandung layer makna. Ia tidak hanya membuat orang tertawa, tapi memaksa mereka berpikir, kombinasi paling ampuh dalam setiap kisah yang bertahan lintas generasi. Suatu sore, ketika berjalan melewati jembatan di atas sungai Tigris, Abu Nawas melihat seorang nelayan murung karena tak mendapat ikan seharian. Ia menghampiri dan berkata, jika kau tak bisa menangkap ikan, tangkaplah cerita. Nelayan kebingungan. Cerita. Abu Nawas mengangguk. Orang lebih suka mendengar kisah tentang ikan yang kabur daripada melihat ikan yang mati. Dan benar saja, keesokan harinya nelayan itu bercerita kepada semua orang bahwa ia hampir menangkap ikan sebesar perahu, tapi tali pancingnya putus. Kisahnya menyebar ke seluruh pasar. Ia tidak mendapatkan ikan, tapi ia mendapatkan pelanggan yang ingin mendengar ceritanya. Abu Nawas hanya tersenyum dari jauh. Ia tahu bahwa dalam dunia manusia, cerita lebih berharga daripada hasil. Ia menemukan bentuk paling murni dari konten ekonomi, nilai tidak lagi terletak pada benda, melainkan pada narasi di baliknya. Tak lama kemudian, Baghdad dilanda musim kering. Orang-orang resah, doa tak juga mengundang hujan. Khalifah pun mengadakan doa bersama di alun-alun dan meminta Abu Nawas memimpin. Semua orang menunggu doa yang megah. Tapi Abu Nawas malah berdoa singkat. Ya Tuhan, Engkau tahu kami sudah kehausan bahkan sebelum kami mengatakannya. Maka jangan dengar kata-kata kami, tapi dengar air mata kami. Langit tetap cerah saat itu, tapi sore harinya hujan turun. Rakyat bersorak dan berkata bahwa doa Abu Nawas dikabulkan. Namun bagi Abu Nawas, keajaiban bukan di turunnya hujan, melainkan pada keyakinan kolektif yang ia bangun lewat satu kalimat sederhana. Ia mengubah keputusasaan menjadi harapan hanya dengan permainan emosi dan timing yang tepat. Itulah kekuatan narasi yang ia pahami lebih dalam daripada siapapun. Manusia tidak digerakkan oleh logika,
tapi oleh perasaan yang disentuh pada saat yang tepat. Dan di sanalah seluruh seni virality bermula. Bertahun-tahun berlalu, Abu Nawas semakin tua, tapi kisahnya makin banyak. Ia tak pernah menulis satu buku pun, tapi setiap ucapannya ditulis oleh ribuan orang. Ia tidak punya murid resmi, tapi setiap generasi merasa menjadi muridnya. Ia pernah berkata pada seorang anak muda yang ingin belajar darinya, "Jika kau ingin terkenal, jangan berburu perhatian. Burulah kejujuran. Karena dunia akan selalu mencari cermin, bukan topeng." Kata-kata itu menjadi legenda baru, menyebar hingga jauh melampaui zamannya. Bahkan berabad-abad kemudian, konsepnya tetap hidup di dunia modern, karena sejatinya, setiap konten viral adalah cermin dari keresahan, tawa, dan kebenaran manusia itu sendiri. Abu Nawas meninggalkan dunia tanpa patung, tanpa monumen. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih kuat, kisah yang tidak bisa mati. Setiap kali seseorang menertawakan kebenaran dengan cara cerdas, setiap kali seseorang menemukan makna dalam ironi, nama Abu Nawas terucap kembali, seolah ia tidak pernah pergi. Ia membuktikan bahwa virality sejati tidak diciptakan dengan algoritma, melainkan dengan jiwa yang tahu cara berbicara kepada hati manusia. Suatu pagi yang cerah, Baghdad dipenuhi kabar bahwa Khalifah akan mengadakan lomba ide paling gila. Tantangannya sederhana namun aneh, siapapun yang bisa membuat rakyat menangis dan tertawa pada hari yang sama akan diberi hadiah besar. Para penyair datang dengan kisah tragis, para pelawak datang dengan lelucon baru, tapi tidak ada yang berhasil membuat dua emosi itu meledak dalam waktu bersamaan. Ketika gilirannya tiba, Abu Nawas melangkah ke tengah alun-alun dengan pakaian sederhana. Ia membawa kendi air dan seekor ayam. Orang-orang menatap bingung. Tanpa bicara, ia menaruh kendi di tanah, menyembelih ayam itu, lalu menuangkan air ke atas bangkainya. Semua orang terdiam, suasana tiba-tiba menjadi muram. Kemudian, ia menatap mereka dan berkata lirih, "Inilah manusia saat berambisi tanpa arah." Ia berlari untuk hidup, tapi akhirnya mati kehausan di depan air. Rakyat terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Lalu Abu Nawas mengambil ayam itu, menepuk-nepuk sayapnya sambil berkata, "Tapi jangan khawatir, setelah jadi sup, setidaknya ia tidak mati sia-sia." Suara tawa meledak serentak. Rakyat menangis, lalu tertawa dalam satu tarikan napas. Khalifah yang menyaksikan dari balkon berdiri dan bertepuk tangan. Ia berkata, "Kau tak hanya membuat mereka tertawa dan menangis, kau membuat mereka merasakan hidup." Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal bukan sekadar pelawak atau penyair, tapi arsitek emosi manusia. Ia memahami bahwa setiap kisah yang menggugah harus bergerak seperti ombak, naik, turun, lalu pecah di pantai hati pendengarnya. Ia tahu rahasia yang tak dimiliki banyak orang. Orang tidak akan membagikan cerita yang hanya membuat mereka berpikir, mereka akan membagikan cerita yang membuat mereka merasa. Beberapa bulan kemudian, Baghdad kembali heboh oleh kabar bahwa istana akan memilih penasihat baru. Banyak orang kaya dan terpelajar datang menawarkan diri. Abu Nawas pun ikut mendaftar, meski semua orang menertawakan. "Kau penasihat istana?" ejek seorang bangsawan. Abu Nawas hanya tersenyum. Bukankah istana butuh orang yang bisa menertawakan kebodohannya sendiri? Hari pemilihan tiba. Para kandidat berbicara panjang lebar tentang strategi, politik, dan kebijakan. Abu Nawas hanya berdiri, diam, lalu menaruh kendi kosong di meja Khalifah. "Apa ini?" tanya Khalifah. "Inilah istana, Paduka. Penuh bentuk, tapi kosong jika tidak diisi dengan kebijaksanaan." Khalifah menatap kendi itu lama sekali. Lalu ia berkata, "Abu Nawas, mulai hari ini kau bukan hanya pelawakku, tapi juga cermin bagiku." Seisi ruangan terkejut. Tapi Abu Nawas tahu, ia baru saja membuktikan prinsip yang akan dikenal ribuan tahun kemudian, simplicity sells. Ia tidak perlu pidato panjang, cukup simbol yang kuat, mudah diingat, dan penuh makna. Formula yang sama kini digunakan dalam dunia modern, satu visual kuat lebih ampuh dari 1000 kata. Suatu hari di jalanan Baghdad,
seorang pemuda datang menghampirinya dan bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar aku dikenal?" Abu Nawas menjawab, "Lakukan sesuatu yang orang lain takut melakukannya, tapi pastikan alasannya benar." Pemuda itu bingung. "Bagaimana jika orang menertawakanku?" Ia tersenyum, "Lebih baik ditertawakan karena kejujuran daripada dihormati karena kepalsuan. Dunia selalu mencari bahan cerita, dan kebenaran yang berani adalah bahan paling langka." Kata-kata itu beredar cepat seperti api. Orang-orang menulis ulang nasihat itu di dinding pasar, di surat-surat, di sekolah. Tanpa disengaja, Abu Nawas menciptakan konten motivasi pertama di dunia Islam, kalimat pendek yang bisa dibagikan, diingat, dan memotivasi. Ia tahu bahwa makna yang kuat tidak perlu panjang, cukup tajam dan tulus. Beberapa tahun kemudian, Baghdad diguncang oleh gosip, seseorang menyebarkan cerita palsu bahwa Abu Nawas mencuri dari kas negara. Khalifah marah dan memanggilnya. "Benarkah kau mencuri uang negara, Abu Nawas?" tanya Khalifah. Ia menjawab santai, "Benar, Paduka. Tapi bukan uangnya yang kucuri, waktu orang-orang yang membicarakannya. Kini semua bicara tentangku, dan tidak sempat berbuat jahat." Khalifah menatapnya lama, lalu tertawa keras. "Kau berhasil lagi. Bahkan fitnah pun tak bisa mengalahkan humormu." Cerita itu menjadi legenda. Abu Nawas menunjukkan bahwa kontroversi bukan untuk dihindari, tapi diolah. Ia mengubah tuduhan menjadi candaan, candaan menjadi pesan, dan pesan menjadi popularitas. Ia paham prinsip dasar komunikasi publik, kendalikan narasi sebelum narasi mengendalikanmu. Di usia tuanya, Abu Nawas sering duduk di tepi sungai sambil menulis di udara dengan jarinya. Seorang anak kecil yang penasaran bertanya, "Apa yang kau tulis, Tuan?" Ia tersenyum, "Aku menulis angin. Karena kata-kata yang bijak tak perlu tinta untuk menyebar." Anak itu menatap heran. Abu Nawas menambahkan, "Lihatlah, jika aku menulis di kertas, mungkin hanya satu orang yang membacanya. Tapi jika aku menulis di udara, semua yang bernafas bisa merasakannya." Anak itu berlari menceritakan hal itu ke pasar, dan dalam waktu singkat seluruh kota berbicara tentang kata-kata yang ditulis di udara. Begitulah Abu Nawas, ia tidak menciptakan legenda dengan kekuatan, tapi dengan getaran yang tak terlihat seperti udara yang ia tulis, ceritanya menembus ruang dan waktu. Ia mengajarkan bahwa ide besar tidak butuh megah, cukup jujur dan menggugah. Ia tidak menulis untuk dipuja, ia bercerita agar dunia mengenali dirinya di setiap tawa, ironi, dan kejujuran yang mereka temui. Bahkan setelah berabad-abad, setiap kali seseorang menciptakan kisah yang membuat orang berpikir sambil tersenyum, ruh Abu Nawas seakan hadir di antara kata-kata itu, membisikkan rahasia sederhana. "Buatlah manusia tertawa dengan pikirannya, bukan dengan kebodohannya. Maka mereka akan mengingatmu selamanya." Abu Nawas hidup di masa di mana tidak ada media sosial, tidak ada algoritma, dan tidak ada platform untuk viral. Namun entah bagaimana, setiap kisahnya menyebar dari pasar ke istana, dari mulut ke mulut, hingga seluruh Baghdad membicarakannya. Kalau diukur dengan standar zaman sekarang, Abu Nawas bukan hanya seorang penyair atau pelawak istana, dia adalah arsitek viral marketing pertama di dunia. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia mengumumkan di hadapan rakyat, "Barang siapa mampu menjual udara, akan kuberi 1000 dinar emas." Orang-orang menertawakan pengumuman itu. Udara dijual? Tidak mungkin. Tapi Abu Nawas tersenyum, karena baginya, ini bukan lelucon, melainkan peluang untuk menciptakan buzz. Keesokan harinya, ia datang ke pasar dengan gulungan surat bertuliskan, "Kontrak kepemilikan udara di atas rumah Anda." Ia menawarkan kontrak itu kepada seorang saudagar kaya dengan nada serius, "Tuan, Anda membangun rumah di bawah udara milik saya. Jika ingin tetap menikmatinya, Anda perlu membayar sewa tahunan." Orang-orang di pasar berkerumun, tertawa, berdebat, dan menyebarkan cerita itu ke seluruh kota. Dalam sehari, nama Abu Nawas kembali jadi pembicaraan semua orang,
dan sang khalifah pun terkekeh, menyerahkan 1.000 dinar yang dijanjikan. Apa yang sebenarnya dilakukan Abu Nawas? Ia memahami prinsip utama virality, kejutan, humor, dan relatability. Ia menciptakan cerita yang membalik ekspektasi, sehingga orang tak hanya tertawa, tapi juga merasa harus menceritakannya kepada orang lain. Sama seperti video 15 detik yang bikin penasaran dan diulang jutaan kali, kisah Abu Nawas bekerja karena mengandung twist yang tak terduga dan pesan yang melekat di kepala. Dalam kisah lain, khalifah menugaskannya untuk mengajar keledai membaca, sebuah perintah mustahil. Alih-alih menolak, Abu Nawas menerima dan berkata, "Berikan aku 10 tahun dan 10 kantong emas." Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Dalam 10 tahun, entah keledainya mati, aku mati, atau khalifah lupa." Kalimat itu menyebar secepat rumor di media sosial. Ia tidak hanya menghibur, ia menciptakan engagement. Cerita itu mengundang tawa, simpati, dan bahkan refleksi. Orang-orang mendiskusikannya berhari-hari, sama seperti kita membahas konten yang menohok tapi lucu di internet hari ini. Abu Nawas tidak membuat iklan. Ia menciptakan momen. Ia tahu bahwa agar sesuatu menyebar, orang harus merasakan sesuatu, entah itu tawa, keterkejutan, atau kekaguman. Ia tahu pentingnya timing, menunggu saat tepat untuk menanggapi tantangan khalifah, target audiens, menyindir kaum elit tanpa kehilangan hati rakyat, dan storytelling, menyampaikan pesan lewat humor dan makna tersembunyi. Jika Abu Nawas hidup di tahun 2025, ia mungkin tidak akan membuat iklan, ia akan membuat meme, skit pendek, atau parodi sosial yang memancing diskusi. Ia akan tahu kapan harus membuat kontroversi ringan, kapan harus menertawakan dirinya sendiri, dan bagaimana menggunakan ironi untuk memancing perhatian. Dan seperti dalam kisah aslinya, Abu Nawas tidak hanya ingin dilihat, ia ingin diingat. Setiap cerita yang ia ciptakan mengandung pelajaran yang bisa dibagikan tanpa harus dijelaskan. Itulah rahasia virality yang sejati, bukan tentang algoritma, tetapi tentang menciptakan kisah yang membuat orang merasa cukup kagum untuk menceritakannya lagi dan lagi. Abu Nawas membuktikan bahwa konten paling kuat tidak dibuat untuk viral, ia viral karena bermakna, mengejutkan, dan tak terlupakan. Suatu ketika, Abu Nawas menyadari bahwa menjadi terkenal bukan hanya soal kepintaran, tapi juga bagaimana membuat orang lain merasa terlibat dalam ceritanya. Ia tahu bahwa sebuah lelucon akan cepat hilang jika hanya lucu, tetapi akan hidup lama jika membuat orang merasa menjadi bagian dari kisah itu. Suatu hari, ia berpura-pura menjadi pengemis di jalanan Baghdad. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, ia berdiri sambil membawa papan bertuliskan, "Sedekahkan 1 dirham agar aku bisa membeli kunci surga." Orang-orang tertawa. "Bagaimana bisa seseorang membeli kunci surga dengan uang?" tanya mereka sambil mengerumuni. Abu Nawas menjawab, "Bukankah kalian semua ingin masuk surga? Setiap dirham yang kalian beri akan kujadikan modal untuk menempa kuncinya." Kerumunan semakin besar. Sebagian menertawakan, sebagian penasaran, sebagian lagi malah menyumbang karena tak ingin ketinggalan dalam permainan itu. Dalam satu sore, ia mengumpulkan lebih banyak uang daripada pengemis lain sebulan penuh. Cerita itu langsung menyebar ke seluruh kota. Tapi yang membuatnya benar-benar viral bukan sekadar kelucuannya, melainkan rasa penasaran dan partisipasi publik. Abu Nawas secara tidak langsung menciptakan user engagement abad ke-9. Ia membuat orang bukan hanya menjadi penonton, tapi juga ikut menjadi bagian dari cerita. Beberapa hari kemudian, khalifah mendengar kabar itu dan memanggilnya. "Abu Nawas, bagaimana mungkin engkau menjual sesuatu yang tidak nyata?" Ia menjawab santai, "Paduka, aku tidak menjual surga. Aku hanya menjual imajinasi mereka. Bukankah itu lebih berharga daripada emas?" Khalifah terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Satu kalimat, satu ide, satu momen, dan seluruh Baghdad kembali berbicara.
Inilah prinsip kedua yang ia kuasai jauh sebelum dunia mengenal konten marketing. Cerita yang viral tidak menjual produk, tapi menjual perasaan. Abu Nawas tahu cara membuat orang merasakan sesuatu, rasa ingin tahu, bangga, lucu, sekaligus kagum, dan itu yang membuat kisahnya abadi. Lain waktu, ia memutuskan untuk menguji betapa cepat kabar bohong bisa menyebar. Ia berjalan ke pasar sambil berteriak, "Khalifah membagikan emas di gerbang timur." Dalam hitungan menit, pasar kosong. Semua orang berlari ke arah gerbang timur. Saat mereka sampai dan mendapati tidak ada apa-apa, seseorang bertanya, "Abu Nawas, mengapa kau menipu kami?" Ia tersenyum, "Kalian tidak percaya saat aku bicara kebenaran, tapi lihatlah seberapa cepat kalian bergerak untuk kebohongan." Kisah itu menjadi bahan tertawaan sekaligus renungan. Orang-orang membicarakannya berhari-hari, hingga menjadi legenda. Ia baru saja membuktikan teori penyebaran informasi jauh sebelum para ilmuwan komunikasi modern menulisnya. Abu Nawas tahu, manusia tidak menyebarkan fakta, mereka menyebarkan emosi. Di era media sosial, apa yang dilakukan Abu Nawas itu persis seperti membuat clickbait yang jenius, cukup provokatif untuk menarik perhatian, tapi cukup cerdas untuk memberi makna setelah rasa ingin tahu terpenuhi. Ia tak butuh algoritma, karena ia mengerti algoritma terbesar dari semua, psikologi manusia. Ketika suatu kali Khalifah menugaskannya membuat rakyat tertawa setelah minggu-minggu penuh kesedihan karena bencana, Abu Nawas tidak membuat pertunjukan mewah. Ia hanya berdiri di alun-alun, menatap orang banyak, lalu berteriak, "Hari ini aku akan menunjukkan siapa orang paling bodoh di Baghdad." Kerumunan langsung datang. Semua penasaran siapa yang dimaksud. Setelah semua berkumpul, Abu Nawas menunjuk ke arah mereka dan berkata, "Kalian. Karena kalian datang hanya untuk tahu siapa yang bodoh." Sekejap, semua terdiam, lalu tertawa keras-keras. Dalam satu kalimat, Abu Nawas mengubah rasa malu menjadi humor bersama, membuat seluruh kota merasa lega dan terhibur. Kisah itu viral bukan karena penghinaan, tapi karena sense of community. Ia tidak menertawakan orang lain, tapi mengajak semua tertawa bersama. Itulah formula ketiga dari viral marketing versi Abu Nawas, buat audiens merasa menjadi bagian dari lelucon, bukan korban darinya. Dalam setiap ceritanya, Abu Nawas menunjukkan bahwa konten yang abadi adalah konten yang membangun koneksi emosional. Ia tahu kapan harus menggoda, kapan harus menantang, dan kapan harus membuat tawa menjadi pelajaran. Ia memahami bahwa reputasi dibangun bukan dari seberapa keras ia berbicara, tapi seberapa banyak orang mau mengulang kata-katanya. Ia bukan influencer, bukan guru, bukan pedagang. Tapi tanpa sadar, ia adalah brand paling kuat di masanya, simbol kecerdikan, humor, dan keberanian berbicara kebenaran lewat tawa. Orang menirukan gayanya, mengutip ucapannya, bahkan menulis ulang kisahnya dalam berbagai versi. Dan mungkin, di era digital ini, jika Abu Nawas memiliki akun TikTok, setiap kisahnya akan mencapai jutaan views bukan karena efek suara atau transisi, tapi karena setiap videonya akan berisi cerita yang membuat penonton tertawa, berpikir, dan merasa harus membagikannya. Sama seperti ribuan tahun lalu, Abu Nawas masih mengajarkan kita satu hal, kecerdikan, kejujuran yang dibungkus humor, dan keberanian melawan arus adalah kunci sejati untuk menjadi viral, di masa lalu, sekarang, dan selamanya. Suatu malam di Istana Baghdad, Abu Nawas diundang oleh Khalifah Harun al-Rashid untuk menghadiri jamuan besar. Di sana hadir pula para penyair, pejabat, dan ulama terkemuka. Khalifah, yang selalu penasaran dengan kelicikan cerdas Abu Nawas, berkata dengan senyum licik, "Abu Nawas, malam ini aku ingin tahu seberapa jauh kau bisa memutarbalikkan keadaan. Buatlah aku tertawa tanpa mengeluarkan satu kata pun." Semua tamu terdiam. Sebuah tantangan yang hampir mustahil, bagaimana membuat seseorang tertawa tanpa bicara. Tapi bagi Abu Nawas, ini bukan sekadar tantangan, melainkan panggung emas untuk menciptakan momen yang akan jadi bahan cerita seluruh Baghdad.
Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, menatap para penonton, lalu tiba-tiba ia mengambil sorbannya, melemparkannya ke udara, dan menangkapnya dengan gaya yang begitu dramatis seolah-olah ia baru saja menaklukkan seekor naga. Ruangan hening. Lalu ia ulangi lagi, kali ini dengan ekspresi lebih serius, seperti seorang raja yang menuntut keadilan dari sorbannya sendiri. Orang-orang mulai tertawa. Ketika ia menjatuhkan sorban itu ke lantai dan pura-pura memohon ampun padanya, tawa meledak dari segala penjuru. Tanpa satu kata pun, ia membuat seluruh istana berguncang oleh gelak tawa. Setelah itu, Khalifah menepuk bahunya dan berkata, "Kau benar-benar gila, tapi genius." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Kadang, Paduka, keheningan lebih keras dari kata-kata." Dan begitulah, ia tanpa sadar menciptakan prinsip visual storytelling, formula viral yang di masa kini digunakan oleh para pembuat konten di TikTok, YouTube, dan Instagram. Show, don't tell, cerita yang paling kuat bukan yang dijelaskan panjang lebar, tapi yang bisa dipahami semua orang tanpa perlu kata-kata. Namun kisah Abu Nawas tidak berhenti pada kelucuan. Suatu hari, Khalifah memutuskan untuk menguji integritasnya. Ia menyuruh pengawal menaruh sekantong emas di jalanan, lalu menunggu siapa yang akan mengambilnya. Banyak orang lewat, tapi tak berani menyentuh karena takut dianggap mencuri. Lalu datanglah Abu Nawas, melihat kantong itu, dan dengan santai membawanya pergi. Keesokan harinya, ia dipanggil ke istana. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada tajam, "mengapa kau mengambil emas yang bukan milikmu?" Abu Nawas menjawab, "Aku yakin itu milikmu, Paduka. Karena hanya Paduka yang cukup kaya untuk kehilangan sesuatu tanpa merasa kehilangan." Ruangan terdiam, lalu Khalifah tertawa terbahak-bahak. Seketika, suasana tegang berubah menjadi tawa hangat. Inilah kekuatan Abu Nawas, kemampuan membalikkan krisis menjadi momen viral penuh makna. Ia tahu kapan harus jujur dengan cerdik, kapan harus berani dengan jenaka. Dalam dunia modern, ini disebut krisis storytelling, mengubah kesalahan atau tekanan menjadi narasi yang justru memperkuat citra diri. Abu Nawas tak hanya selamat dari situasi itu, tapi malah makin populer di kalangan rakyat dan istana. Beberapa hari kemudian, seorang menteri iri hati menuduh Abu Nawas mencuri ide dan puisi dari orang lain. Ia berkata, Abu Nawas hanya pandai bicara, tapi tak punya karya sejati. Khalifah menatap Abu Nawas, menunggu pembelaannya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Paduka, jika aku mencuri kata-kata orang lain, itu karena aku tahu kata-kata itu lebih aman bersamaku. Aku hanya menjaga agar tidak disalahgunakan." Tawa pun pecah, tapi di baliknya ada pelajaran penting, reframing. Abu Nawas tahu bagaimana mengubah tuduhan menjadi pujian, kelemahan menjadi kekuatan, strategi yang digunakan brand besar hari ini untuk mengubah kritik publik menjadi bahan kampanye. Dalam kisah lain, ia diundang ke pesta megah dan diminta untuk berbicara tentang kebijaksanaan. Ia datang mengenakan pakaian lusuh dan ditolak oleh penjaga di pintu. Ia pun pulang, berganti dengan pakaian paling indah yang ia miliki, lalu datang kembali. Kali ini ia disambut bak bangsawan dan duduk di kursi kehormatan. Saat makanan dihidangkan, Abu Nawas mencelupkan ujung jubahnya ke dalam sup dan berkata, "Makanlah, wahai jubah, karena kaulah yang diundang, bukan aku." Cerita itu menyebar cepat, bahkan melampaui tembok istana. Ia tidak perlu berteriak menuntut keadilan. Ia menciptakan pesan moral yang dibungkus dengan simbol visual yang kuat dalam dunia modern. Inilah bentuk paling efektif dari sosial komentari konten, mengkritik tanpa menyalahkan, menyentil tanpa menyakiti. Rakyat membicarakannya selama berhari-hari, menulis ulang kisah itu, bahkan membuat lagu tentangnya. Ia menjadi topik utama di kedai kopi, pasar, dan majelis ilmu. Abu Nawas menciptakan konten dengan daya sebar alami, ringan untuk diceritakan ulang, tapi dalam maknanya. Ia tahu, jika ingin ide bertahan lama, jangan menjejalkan pesan, biarkan orang menemukannya sendiri. Itulah sebabnya setiap kisah Abu Nawas tidak hanya menghibur, tapi juga membuka ruang tafsir,
seperti konten viral terbaik masa kini yang mengundang audiens berdebat, menafsir, dan membagikan ulang dengan sudut pandang mereka sendiri. Bagi Abu Nawas, humor bukan sekadar hiburan, itu adalah alat untuk menembus hati dan pikiran tanpa perlawanan. Ia menertawakan kekuasaan tanpa melawan langsung, menasihati rakyat tanpa menggurui, dan menyindir kebodohan dengan tawa bersama. Dan di sanalah rahasia terbesar dari virality sejati, ketika pesan menjadi milik semua orang, bukan hanya pembuatnya. Abu Nawas tidak mengejar popularitas, ia mengejar makna. Tapi justru karena itu, namanya menjadi abadi. Setiap kali ia menipu, menertawakan, atau mengajari seseorang dengan trik cerdas, ia sedang menulis ulang rumus virality, kejutan, humor, kejujuran, dan empati. Dan mungkin, kalau hari ini Abu Nawas hidup di dunia digital, ia akan berkata kepada para pembuat konten modern, jangan cari cara untuk viral. Ciptakan alasan agar dunia tak berhenti membicarakanmu. Suatu hari Baghdad dilanda isu besar, harga gandum melonjak, rakyat mengeluh, dan pedagang dituduh menimbun. Khalifah memerintahkan penyelidikan, tapi semua orang saling menyalahkan. Abu Nawas yang mendengar kekacauan itu tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini masalah persepsi. Maka ia datang ke pasar membawa satu karung gandum dan menaruhnya di tengah jalan dengan tulisan besar, dijual seharga kebodohan. Orang-orang berhenti, membaca, lalu mulai berbisik. Apa maksudnya? Harga kebodohan? Tanya seseorang. Abu Nawas dengan santai menjawab, harga gandum ini tergantung seberapa bodohnya pembeli. Semakin serakah, semakin mahal. Orang-orang tertawa, tapi tak satu pun berani menawar. Dalam sehari, kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Para pedagang yang sebelumnya menimbun gandum kini malu, karena rakyat membandingkan mereka dengan tulisan Abu Nawas. Tanpa memarahi siapapun, tanpa menulis hukum, ia mengubah perilaku pasar dengan satu kalimat yang viral. Keesokan harinya, Khalifah memanggilnya. Kau menertawakan masalah negara, Abu Nawas, katanya tegas. Tentu, Paduka, jawabnya tenang, karena jika ku tangisi, siapa yang akan tertawa? Dan kalau semua menangis, siapa yang akan berpikir? Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, kau tidak hanya membuat rakyat tertawa, kau membuat mereka berpikir. Dan itu lebih berbahaya daripada pidato politik. Abu Nawas tidak menanggapi, ia hanya tersenyum, karena tahu bahwa dalam dunia yang bising oleh keluhan, tawa cerdas adalah bentuk komunikasi paling tajam. Ia tidak menyerang secara langsung, tapi mengguncang sistem lewat makna yang tak bisa disensor. Disinilah kekuatan konten yang benar-benar viral, bukan yang lantang, tapi yang menggugah diam-diam. Minggu berikutnya, muncul isu baru. Seorang pejabat tinggi kehilangan emas negara, dan semua orang menuduh pelayan istana. Abu Nawas dipanggil untuk menyelidiki. Tapi alih-alih bertanya, ia hanya menaruh sebuah kendi kosong di tengah ruangan dan berkata, kendi ini akan bersinar bila pencuri menatapnya. Semua orang langsung menunduk, takut terlihat bersalah. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menepuk tangan dan menunjuk seseorang yang wajahnya paling gelisah. Itu dia pencurinya. Benar saja, orang itu mengaku. Khalifah kagum. Bagaimana kau tahu kendi itu tidak bersinar sungguhan? Abu Nawas menjawab, karena aku tahu rasa bersalah lebih terang daripada cahaya. Cerita itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Para guru, ulama, dan rakyat menirukan kisahnya untuk mengajarkan moral. Tapi jika dilihat dengan kacamata masa kini, apa yang Abu Nawas lakukan adalah bentuk story based social engineering. Ia tidak memaksa orang dengan kekuasaan, tapi dengan narasi yang menciptakan tekanan sosial. Ia memahami sesuatu yang bahkan algoritma belum sepenuhnya kuasai, emosi kolektif. Tak lama kemudian, Khalifah ingin mengetes lagi kecerdasannya. Ia berkata, Abu Nawas, buatlah aku lukisan paling indah tanpa tinta, tanpa kanvas, tanpa kuas. Tantangan yang mustahil, tapi justru itulah kesempatan untuk menciptakan konten viral berikutnya. Abu Nawas keluar dari istana dan kembali 3 hari kemudian.
Di hadapan khalifah dan para menteri, ia menunjuk ke jendela dan berkata, "Lihatlah keluar. Langit setelah hujan adalah lukisan Tuhan, dan aku hanya memberitahumu kapan harus melihatnya." Semua terdiam. Tidak ada tinta, tidak ada kuas, tapi lukisan itu nyata di mata mereka, awan yang bergerak, cahaya matahari yang menembus, udara segar yang baru saja turun dari langit. Khalifah tersenyum haru. Abu Nawas baru saja mengajarkan seni timing, salah satu kunci utama dalam dunia viral marketing. Ia tahu bahwa keindahan yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika disajikan pada momen yang tepat. Rakyat pun bercerita tentang itu selama berminggu-minggu. Anak-anak di pasar berkata, "Langit adalah lukisan Abu Nawas," sementara orang tua menambahkan, "Tapi kuasnya adalah kebijaksanaan." Dengan cara itu, Abu Nawas sekali lagi menciptakan user-generated content tanpa media, tanpa alat, hanya dengan ide yang membuat orang ingin ikut bercerita. Suatu sore, ketika sedang berjalan di tepi sungai, ia melihat sekelompok orang berdebat tentang siapa yang paling berilmu. Seorang pedagang berkata, "Aku paling bijak karena aku kaya." Seorang ulama berkata, "Aku paling bijak karena aku paham kitab." Abu Nawas hanya duduk, menatap air, lalu melempar batu kecil hingga riak terbentuk. "Lihatlah," katanya, "setiap orang seperti batu ini. Mereka ingin dilihat besar di permukaan, tapi hanya membuat riak sebentar lalu tenggelam." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi seseorang yang lewat menceritakannya lagi, dan dalam hitungan hari, seluruh Baghdad membicarakan riak Abu Nawas. Ia telah memahami hal yang sama dengan para pembuat konten zaman modern, cerita kecil bisa mengguncang dunia jika mengandung cerminan batin manusia. Ia tidak perlu viral karena provokasi, ia viral karena resonansi. Dan setiap kisahnya memiliki struktur yang luar biasa alami, pembukaan yang memancing rasa ingin tahu, konflik yang menciptakan ketegangan, dan akhir yang menampar logika dengan kebenaran tak terduga. Formula itu sama persis dengan pola storytelling viral di abad digital ini. Khalifah pernah berkata kepadanya, "Abu Nawas, engkau bisa membuat orang mencintaimu walau engkau menertawakan mereka. Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas menjawab, "Karena aku menertawakan mereka sebagaimana aku menertawakan diriku sendiri." Dan mungkin di sanalah letak keabadian namanya. Ia tidak membangun citra, ia membangun kejujuran yang disukai semua orang, sebab dalam setiap tawa yang ia ciptakan, ada cermin yang memperlihatkan diri kita sendiri. Itulah mengapa kisah-kisah Abu Nawas terus hidup, melewati masa, bahasa, dan budaya. Ia tidak hanya menjadi legenda, tapi juga algoritma manusiawi yang menembus setiap zaman, kejutan, empati, humor, dan makna. Ia tak pernah butuh platform untuk viral, karena dunia adalah medianya, dan rasa penasaran manusia adalah mesin penyebarnya. Suatu waktu di Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid merasa bosan dengan kisah dan teka-teki Abu Nawas yang selalu menohok logika. Ia ingin melihat sampai sejauh mana kecerdikan sang penyair bisa bertahan jika dihadapkan dengan situasi yang benar-benar mustahil. Maka ia memerintahkan, "Abu Nawas, bawakan aku sesuatu yang bisa disebut ada sekaligus tidak ada." Abu Nawas menatap Khalifah, mengangguk pelan, lalu pergi tanpa sepatah kata. Seluruh istana berspekulasi. Ada yang bilang ia akan membawa bayangan, ada yang menebak ia akan membawa udara, tapi Abu Nawas tak muncul selama 3 hari. Ketika akhirnya ia datang, ia membawa sehelai surat kosong. Khalifah bingung. "Apa ini?" Abu Nawas menjawab, "Ini adalah surat dari seseorang yang mencintaiku tapi malu menulis namanya. Surat ini ada karena aku bisa menyerahkannya padamu. Tapi juga tidak ada, karena tak satu huruf pun tertulis." Khalifah terdiam sesaat, lalu tertawa keras hingga air matanya keluar. "Abu Nawas," katanya, "engkau membuktikan bahwa makna lebih penting daripada bentuk." Dan disitulah letak jenius Abu Nawas. Ia tidak sekadar bermain kata, ia mengerti konsep komunikasi makna tanpa isi, sesuatu yang kini dikenal sebagai negative space storytelling, bagaimana sesuatu bisa berbicara justru karena kekosongannya. Dalam dunia viral modern,
Konsep itu sama dengan konten minimalis yang justru meledak karena audiens mengisi sendiri maknanya. Abu Nawas paham betul bahwa misteri adalah bensin terbaik bagi penyebaran cerita. Beberapa waktu kemudian, Khalifah mengundangnya lagi. Kali ini, aku ingin engkau menasihatiku, tapi tanpa menasihati. Abu Nawas mengangguk dan berkata, baik, Paduka. Keesokan harinya, ia datang membawa cermin besar ke ruang singgasana dan menaruhnya di depan tahta. Khalifah bertanya, apa artinya ini? Abu Nawas menjawab, cermin ini, Paduka, tidak akan berbicara. Tapi setiap hari ia akan memberitahumu apakah engkau masih pantas melihat dirimu sebagai pemimpin. Ruangan seketika hening. Tak ada kata bijak, tak ada nasihat panjang, hanya refleksi diam yang lebih tajam dari 1000 kalimat. Cerita itu menyebar ke seluruh Baghdad, menjadi legenda baru. Ulama menafsirkannya sebagai ajaran moral, seniman menirunya dalam puisi, dan rakyat menjadikannya peribahasa. Tanpa bermaksud menciptakan tren, Abu Nawas lagi-lagi menciptakan viral moment yang mengandung layer makna. Ia tidak hanya membuat orang tertawa, tapi memaksa mereka berpikir, kombinasi paling ampuh dalam setiap kisah yang bertahan lintas generasi. Suatu sore, ketika berjalan melewati jembatan di atas sungai Tigris, Abu Nawas melihat seorang nelayan murung karena tak mendapat ikan seharian. Ia menghampiri dan berkata, jika kau tak bisa menangkap ikan, tangkaplah cerita. Nelayan kebingungan. Cerita. Abu Nawas mengangguk. Orang lebih suka mendengar kisah tentang ikan yang kabur daripada melihat ikan yang mati. Dan benar saja, keesokan harinya nelayan itu bercerita kepada semua orang bahwa ia hampir menangkap ikan sebesar perahu, tapi tali pancingnya putus. Kisahnya menyebar ke seluruh pasar. Ia tidak mendapatkan ikan, tapi ia mendapatkan pelanggan yang ingin mendengar ceritanya. Abu Nawas hanya tersenyum dari jauh. Ia tahu bahwa dalam dunia manusia, cerita lebih berharga daripada hasil. Ia menemukan bentuk paling murni dari konten ekonomi, nilai tidak lagi terletak pada benda, melainkan pada narasi di baliknya. Tak lama kemudian, Baghdad dilanda musim kering. Orang-orang resah, doa tak juga mengundang hujan. Khalifah pun mengadakan doa bersama di alun-alun dan meminta Abu Nawas memimpin. Semua orang menunggu doa yang megah. Tapi Abu Nawas malah berdoa singkat. Ya Tuhan, Engkau tahu kami sudah kehausan bahkan sebelum kami mengatakannya. Maka jangan dengar kata-kata kami, tapi dengar air mata kami. Langit tetap cerah saat itu, tapi sore harinya hujan turun. Rakyat bersorak dan berkata bahwa doa Abu Nawas dikabulkan. Namun bagi Abu Nawas, keajaiban bukan di turunnya hujan, melainkan pada keyakinan kolektif yang ia bangun lewat satu kalimat sederhana. Ia mengubah keputusasaan menjadi harapan hanya dengan permainan emosi dan timing yang tepat. Itulah kekuatan narasi yang ia pahami lebih dalam daripada siapapun. Manusia tidak digerakkan oleh logika, tapi oleh perasaan yang disentuh pada saat yang tepat. Dan di sanalah seluruh seni virality bermula. Bertahun-tahun berlalu, Abu Nawas semakin tua, tapi kisahnya makin banyak. Ia tak pernah menulis satu buku pun, tapi setiap ucapannya ditulis oleh ribuan orang. Ia tidak punya murid resmi, tapi setiap generasi merasa menjadi muridnya. Ia pernah berkata pada seorang anak muda yang ingin belajar darinya, jika kau ingin terkenal, jangan berburu perhatian. Burulah kejujuran. Karena dunia akan selalu mencari cermin, bukan topeng. Kata-kata itu menjadi legenda baru, menyebar hingga jauh melampaui zamannya. Bahkan berabad-abad kemudian, konsepnya tetap hidup di dunia modern, karena sejatinya, setiap konten viral adalah cermin dari keresahan, tawa, dan kebenaran manusia itu sendiri. Abu Nawas meninggalkan dunia tanpa patung, tanpa monumen. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih kuat, kisah yang tidak bisa mati. Setiap kali seseorang menertawakan kebenaran dengan cara cerdas, setiap kali seseorang menemukan makna dalam ironi, nama Abu Nawas terucap kembali, seolah ia tidak pernah pergi. Ia membuktikan bahwa virality sejati tidak diciptakan dengan algoritma, melainkan dengan jiwa yang tahu cara berbicara kepada hati manusia.
Suatu pagi yang cerah, Baghdad dipenuhi kabar bahwa Khalifah akan mengadakan lomba ide paling gila. Tantangannya sederhana namun aneh, siapapun yang bisa membuat rakyat menangis dan tertawa pada hari yang sama akan diberi hadiah besar. Para penyair datang dengan kisah tragis, para pelawak datang dengan lelucon baru, tapi tidak ada yang berhasil membuat dua emosi itu meledak dalam waktu bersamaan. Ketika gilirannya tiba, Abu Nawas melangkah ke tengah alun-alun dengan pakaian sederhana. Ia membawa kendi air dan seekor ayam. Orang-orang menatap bingung. Tanpa bicara, ia menaruh kendi di tanah, menyembelih ayam itu, lalu menuangkan air ke atas bangkainya. Semua orang terdiam, suasana tiba-tiba menjadi muram. Kemudian, ia menatap mereka dan berkata lirih, "Inilah manusia saat berambisi tanpa arah." Ia berlari untuk hidup, tapi akhirnya mati kehausan di depan air. Rakyat terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Lalu Abu Nawas mengambil ayam itu, menepuk-nepuk sayapnya sambil berkata, "Tapi jangan khawatir, setelah jadi sup, setidaknya ia tidak mati sia-sia." Suara tawa meledak serentak. Rakyat menangis, lalu tertawa dalam satu tarikan napas. Khalifah yang menyaksikan dari balkon berdiri dan bertepuk tangan. Ia berkata, "Kau tak hanya membuat mereka tertawa dan menangis, kau membuat mereka merasakan hidup." Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal bukan sekadar pelawak atau penyair, tapi arsitek emosi manusia. Ia memahami bahwa setiap kisah yang menggugah harus bergerak seperti ombak, naik, turun, lalu pecah di pantai hati pendengarnya. Ia tahu rahasia yang tak dimiliki banyak orang, orang tidak akan membagikan cerita yang hanya membuat mereka berpikir, mereka akan membagikan cerita yang membuat mereka merasa. Beberapa bulan kemudian, Baghdad kembali heboh oleh kabar bahwa istana akan memilih penasihat baru. Banyak orang kaya dan terpelajar datang menawarkan diri. Abu Nawas pun ikut mendaftar, meski semua orang menertawakan. "Kau, penasihat istana?" ejek seorang bangsawan. Abu Nawas hanya tersenyum. Bukankah istana butuh orang yang bisa menertawakan kebodohannya sendiri? Hari pemilihan tiba. Para kandidat berbicara panjang lebar tentang strategi, politik, dan kebijakan. Abu Nawas hanya berdiri, diam, lalu menaruh kendi kosong di meja Khalifah. "Apa ini?" tanya Khalifah. "Inilah istana, Paduka. Penuh bentuk, tapi kosong jika tidak diisi dengan kebijaksanaan." Khalifah menatap kendi itu lama sekali. Lalu ia berkata, "Abu Nawas, mulai hari ini kau bukan hanya pelawakku, tapi juga cermin bagiku." Seisi ruangan terkejut. Tapi Abu Nawas tahu, ia baru saja membuktikan prinsip yang akan dikenal ribuan tahun kemudian, simplicity sells. Ia tidak perlu pidato panjang, cukup simbol yang kuat, mudah diingat, dan penuh makna. Formula yang sama kini digunakan dalam dunia modern, satu visual kuat lebih ampuh dari 1000 kata. Suatu hari di jalanan Baghdad, seorang pemuda datang menghampirinya dan bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar aku dikenal?" Abu Nawas menjawab, "Lakukan sesuatu yang orang lain takut melakukannya, tapi pastikan alasannya benar." Pemuda itu bingung. "Bagaimana jika orang menertawakanku?" Ia tersenyum, "Lebih baik ditertawakan karena kejujuran daripada dihormati karena kepalsuan." Dunia selalu mencari bahan cerita, dan kebenaran yang berani adalah bahan paling langka. Kata-kata itu beredar cepat seperti api. Orang-orang menulis ulang nasihat itu di dinding pasar, di surat-surat, di sekolah. Tanpa disengaja, Abu Nawas menciptakan konten motivasi pertama di dunia Islam, kalimat pendek yang bisa dibagikan, diingat, dan memotivasi. Ia tahu bahwa makna yang kuat tidak perlu panjang, cukup tajam dan tulus. Beberapa tahun kemudian, Baghdad diguncang oleh gosip, seseorang menyebarkan cerita palsu bahwa Abu Nawas mencuri dari kas negara. Khalifah marah dan memanggilnya. "Benarkah kau mencuri uang negara, Abu Nawas?" tanya Khalifah. Ia menjawab santai, "Benar, Paduka. Tapi bukan uangnya yang kucuri, waktu orang-orang yang membicarakannya. Kini semua bicara tentangku, dan tidak sempat berbuat jahat."
Khalifah menatapnya lama, lalu tertawa keras. Kau berhasil lagi. Bahkan fitnah pun tak bisa mengalahkan humormu. Cerita itu menjadi legenda. Abu Nawas menunjukkan bahwa kontroversi bukan untuk dihindari, tapi diolah ia mengubah tuduhan menjadi candaan, candaan menjadi pesan, dan pesan menjadi popularitas. Ia paham prinsip dasar komunikasi publik, kendalikan narasi sebelum narasi mengendalikanmu. Di usia tuanya, Abu Nawas sering duduk di tepi sungai sambil menulis di udara dengan jarinya. Seorang anak kecil yang penasaran bertanya, "Apa yang kau tulis, Tuan?" Ia tersenyum, "Aku menulis angin. Karena kata-kata yang bijak tak perlu tinta untuk menyebar." Anak itu menatap heran. Abu Nawas menambahkan, "Lihatlah, jika aku menulis di kertas, mungkin hanya satu orang yang membacanya. Tapi jika aku menulis di udara, semua yang bernafas bisa merasakannya." Anak itu berlari menceritakan hal itu ke pasar, dan dalam waktu singkat seluruh kota berbicara tentang kata-kata yang ditulis di udara. Begitulah Abu Nawas, ia tidak menciptakan legenda dengan kekuatan, tapi dengan getaran yang tak terlihat seperti udara yang ia tulis, ceritanya menembus ruang dan waktu. Ia mengajarkan bahwa ide besar tidak butuh megah, cukup jujur dan menggugah. Ia tidak menulis untuk dipuja, ia bercerita agar dunia mengenali dirinya di setiap tawa, ironi, dan kejujuran yang mereka temui. Bahkan setelah berabad-abad, setiap kali seseorang menciptakan kisah yang membuat orang berpikir sambil tersenyum, ruh Abu Nawas seakan hadir di antara kata-kata itu, membisikkan rahasia sederhana. Buatlah manusia tertawa dengan pikirannya, bukan dengan kebodohannya. Maka mereka akan mengingatmu selamanya.